Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, atau malam, kapanpun video ini ditonton. Perkenalkan, nama saya Khalif Valian Buhemianda dengan NIM 13011180195 dari jurusan S1 Informatika Telkom University. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan proposal tugas akhir saya dengan topik Applied Data Science dengan judul Peta Prediksi Klasifikasi Polusi Udara berdasarkan spasial waktu dengan KNN dan Simple Kriging. Pertama-tama, latar belakang masalah. Jadi, pencemaran udara merupakan sebuah fenomena di mana zat, energi, atau komponen lain tercampur dalam udara ambien akibat fenomena alam lainnya atau kegiatan manusia, sehingga kualitas udara ambien menurun dan menyebabkan udara ambien tidak berfungsi sewajarnya. Nah, dampak negatif dari pencemaran udara ini berpotensi mempengaruhi berbagai aspek kehidupan eh, seluruh makhluk hidup, ya, bukan bukan hanya manusia saja, seperti kesehatan, estetika, dan infrastruktur. Contohnya mungkin kalau yang ringan-ringan masih seperti iritasi kulit, cuman kalau sudah parahnya itu bisa menjadi salah satu faktor utama penyebab kanker, bahkan kerusakan neuron di otak. Nah, jadi penanganan dan aksi preventif yang handal itu sangat diperlukan untuk mencegah kerusakan berskala besar dan atau berkepanjangan dari polusi udara. Nah, akibat dari resiko polusi udara ini, pemantauan terhadap konsentrasi polusi udara itu merupakan sesuatu yang diperlukan. Dan itu sudah dilakukan gitu ya. Sudah ada pemantauan akan konsentrasi polusi udara, namun masalahnya dikarenakan keterbatasan biaya, tenaga dan sumber daya, hasil yang didapat itu belum bisa terbilang optimal karena masih banyak titik yang belum terpantau gitu loh. Lalu pada penelitian tugas akhir ini, solusi yang diajukan adalah perancangan peta prediksi dengan mengimplementasikan machine learning dalam klasifikasi polusi udara dengan metode K-nearest neighbor atau KNN yang kemudian akan divisualisasikan sebagai peta topografi dengan analisis spatial simple kriging. Lalu masuk ke rumusan masalah dan tujuan. Rumusan masalah dan tujuan itu masing-masing ada 3, yakni 1, bagaimana cara mengimplementasikan KNN untuk menentukan model klasifikasi. 2, bagaimana cara pengimplementasian simple kriging dalam perancangan peta. Dan 3, bagaimana cara merepresentasikan prediksi persebaran polusi udara dalam waktu mendatang pada peta topografinya itu. Dan tujuan 1, mengetahui proses dan penerapan metode KNN dalam melakukan klasifikasi kualitas udara atau polusi udara. 2, mengetahui proses pengolahan data spasial dan perancangan peta prediksi dengan menggunakan simple kriging. Dan ketiga, mengetahui proses dan penerapan prediksi persebaran polusi udara dalam waktu mendatang dengan konteks spatiotemporal. Lalu kedua, kajian pustaka. Di sini berisi beberapa paper-paper atau penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya yang saya jadikan sebagai acuan dalam penelitian yang saya lakukan sendiri. Di sini ada sistem deteksi gelombang laut dengan algoritma KNN berbasis Android, di mana penulisnya ini, Rusdi, melakukan sebuah prediksi akan gelombang tsunami dengan menggunakan KNN. Dan hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa prediksi gelombang tsunami dapat dilakukan dengan akurat dengan menggunakan KNN dengan akurasinya itu setinggi 92%. Namun penelitian ini tidak melakukan prediksi untuk waktu ke depannya gitu. Dan lalu dua penelitian lain yaitu multi-level air quality classification in China using information gain and super vector machine hybrid model yang ditulis oleh Bing-Chun Liu dan kawan-kawan. Di penelitian ini menunjukkan bahwa di penelitian ini metode support vector machine digabung dengan metode information gain. Dan penelitian ini menunjukkan bahwa penggabungan dua metode ini dapat menghasilkan prediksi dengan akurasi dan juga kompleksitas data yang mumpuni juga yang handal. Namun penelitian ini juga tidak melakukan prediksi, tidak melakukan implementasi spatiotemporal untuk prediksi dalam waktu mendatang. Dan di penelitian lain juga, klasifikasi cuaca menggunakan metode prinsipal komponen analisis atau PCA dan K-nearest neighbor yang ditulis oleh Suryaman dan kawan-kawan. Nah, mirip seperti rujukan sebelumnya, yaitu ini yang ditulis Bing-Chun Liu dan kawan-kawan.
pada penelitian ini juga menggabungkan dua metode, yaitu PCA dan KNN, sehingga dihasilkan klasifikasi prediksi dengan akurasi dan juga kompleksitas data yang tinggi. Nah, kedua penelitian ini itu menunjukkan teori bahwa penggabungan dua metode itu akan menghasilkan klasifikasi dan prediksi yang akurat karena kedua metode itu akan saling menguatkan satu sama lain. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Rusdi itu menunjukkan bahwa KNN itu bisa menjadi metode machine learning yang handal, yang cukup handal. Lalu ada juga prediction of pollutant concentration by meteorological data using machine learning algorithm yang ditulis oleh Alpan dan Sekeroglu. Nah, penelitian ini tuh dilakukan di Turki. Jadi pada penelitian ini tim peneliti itu mengimplementasikan machine learning dan juga IoT atau Internet of Things dalam melakukan prediksi polusi udara itu menggunakan semacam aplikasi dan juga stasiun-stasiun pemantau udara gitu ya. Jadi pada penelitian itu menunjukkan bahwa pengimplementasian metode machine learning dan IoT itu akan sangat membantu dalam proses pengumpulan, pengolahan, dan analisis data dalam pembuatan prediksi yang akurat. Karena di Turki itu kan maksudnya infrastrukturnya ya lebih maju dibanding di sini. Jadi data yang terkumpul itu jauh lebih banyak, jauh lebih lengkap, dan karena dia juga menggunakan sebuah aplikasi tertentu, jadi itu datanya itu akan terus terupdate gitu ya, terupdate secara real time sehingga akurat gitu. Namun kan kalau seperti itu datanya akan sangat banyak. Nah, tapi dengan menggunakan machine learning, walaupun data sebanyak itu juga tetap bisa diolah secara akurat. Dan ini bukan ini ya, bukan kekurangan penelitian, cuman ya karena perbedaan infrastruktur lokasi infrastruktur lokasi antara di sini dan tempat penelitian dilakukan. Jikalau ingin mereplikasikan penelitian ini mungkin akan sulit ya karena ya itu kan infrastrukturnya sendiri beda. Cuman selain itu penelitian ini sudah sangat mumpuni dan handal sih ya untuk dijadikan sebagai acuan. Lalu di penelitian lain perbandingan metode inverse distance weighted IDW dengan metode ordinary kriging untuk estimasi sebaran polusi udara di Bandung yang ditulis oleh Fauzan dan kawan-kawan. Nah, pada penelitian ini yang menyimpulkan bahwa metode kriging mempunyai performansi yang lebih unggul dari metode IDW. Penelitian ini tidak melakukan performansi sehingga penelitian ini tidak melakukan prediksi secara tidak melakukan prediksi spatiotemporal karena ya tujuan utamanya memang melakukan perbandingan performansi antara dua metode. Jadi ya agak wajar sih ya, cuman ya nggak ada prediksinya. Dan lalu di penelitian yang lain penggunaan algoritma bootstrap untuk penentu selang kadar emas dan perak pada lokasi penggalian dengan metode simple kriging yang ditulis oleh Madusari dan kawan-kawan. Nah, pada penelitian ini tim peneliti itu melakukan pendugaan kira-kira di mana sih titik-titik yang mengandung kadar emas dan juga perak dengan menggunakan simple kriging. Dan untuk menguatkan interpolasi simple kriging itu, di sini juga digabungkan metode algoritma machine learning yaitu algoritma bootstrap. Dan hasil akhirnya itu disimpulkan bahwa metode simple kriging itu metode yang handal untuk melakukan interpolasi dan juga pengimplementasian machine learning itu akan menguatkan hasil interpolasi secara signifikan. Dan penelitian ini dirasa sudah melakukan pencampuran metode dan juga sudah membuat prediksi sehingga penelitian ini saya rasa sudah cukup kuat untuk dijadikan acuan untuk penelitian yang dilakukan di sini. Lalu selanjutnya akan masuk ke bagian perancangan sistem. Berikut merupakan flowchart yang menggambarkan secara umum tahap-tahapan perancangan sistem yang akan dibangun dalam pengerjaan tugas akhir ini. Pertama kan kita data scraping, yaitu pengumpulan data. Lalu data mentah itu akan kita proses, lalu kita lakukan klasifikasi KNN, lalu setelah kita klasifikasi, kita masukkan ke dalam sebuah model semivariogram, lalu kita interpolasi menggunakan simple kriging, dan hasil prediksi dan klasifikasi itu akan kita olah dalam proses pemetaan dengan software ArcGIS, yang mana akan menghasilkan sebuah peta topografi.
Nah, dataset dan data scraping. Dataset yang akan digunakan di sini berupa data mentah yang akan diambil dari BMKG dan atau LAPAN. Dataset ini berisikan data akan polutan udara seperti SO2, NO2, CO, PM10 atau polutan meter 10 mikrometer, PM25, dan juga O3 atau ozon. Sedangkan data yang bersangkutan dengan keperluan pemetaan akan diambil dari Google Maps, yaitu data SHP Indonesia dan juga data SHP Bandung. Data preprocessing. Nah, pada proses ini data itu akan diproses karena data yang kita kumpulkan mungkin saja dia tidak terstruktur atau mungkin strukturnya itu sembarang gitu ya. Jadi mentah ibarat kata datanya masih mentah gitu ya, tidak rapih gitu. Jadi pada proses ini datanya itu akan kita rapihkan, akan kita bersihkan. Nah, data preprocessing ini ada beberapa tahapannya, yaitu pertama data cleaning yang tadi seperti saya bilang, datanya akan dibersihkan. Jadi baris data yang mungkin kosong, tidak ada isinya, null value, itu akan kita isi atau kita hapus. Lalu noise-noise yang terdapat pada data akan kita bersihkan, dan juga inkonsistensi yang terdapat pada data akan kita luruskan. Lalu setelah data kita bersihkan, data akan kita normalisasi, di mana cakupan data itu akan kita buat seragam dalam rentan 0 sampai 1, sehingga tidak ada variabel yang menjadi tidak relevan karena cakupan data yang itu terlalu lebar. Rumus normalisasi yang digunakan berupa min-max scalar, yaitu X sama dengan norm X sama dengan X dikurang min per max dikurang min, di mana X itu adalah nilai data pada kolom, min itu merupakan nilai minimal kolom, dan X berupa nilai maksimal kolom. Nah, setelah data kita normalisasi, selanjutnya kita akan melakukan fitur optimization. Jadi, pada tahap ini kita akan memilih fitur apa saja yang akan kita pakai untuk menghasilkan pemodelan yang akurasi itu optimal. Jadi kan ada beberapa parameter yang lebih signifikan dibanding parameter lain. Dan selanjutnya adalah pelabelan data, di mana data akan diidentifikasi dan akan diberi satu atau lebih label informatif secara manual dengan tujuan untuk memberikan konteks pada data tersebut. Gitu. Jadi perbedaan label ini akan membantu model machine learning KNN dalam membuat klasifikasi yang optimal. Lalu Nearest Neighbor atau KNN merupakan algoritma supervised learning di mana hasil dari instansi yang baru akan diklasifikasikan berdasarkan mayoritas dari kategori tetangga terdekat. Tujuan dari algoritma ini adalah untuk mengklasifikasikan objek menggunakan atribut dan sampel-sampel dari training data. Algoritma KNN ini menggunakan neighborhood classification sebagai nilai prediksi dari nilai instansi yang baru. Nah, ini merupakan contoh cara kerjanya ya lah ya. Jadi di sini ada objek yang akan kita klasifikasi, objek hijau, ada objek biru dan objek merah. Nah, cara kerjanya itu pertama kita tentukan K-nya. Misalkan di sini contohnya 3. Nah, jadi pada KNN itu ada beberapa istilah penting, yaitu label, ini rumah A sampai A, B, C, D, E, F, G sampai X. Jadi X ini merupakan objek yang akan kita klasifikasi. Lalu ada independent variable, yaitu variabel yang nilainya itu berdiri sendiri dan tidak dipengaruhi oleh variabel lain, dan juga dependent variable. Jadi variabel ini yang nilainya itu bergantung dengan nilai variabel lain. Jadi pertama kita tentukan K, misalkan 3. Lalu kita akan menghitung jarak antar tiap-tiap objek gitu, antar tiap-tiap titik. Nah, perhitungan jaraknya itu menggunakan teorema Pythagoras, ya bisa dilihat di sini, X2 min X1 dikuadrat ditambah Y2 min Y1 dikuadratkan lalu diakar. Dan setelah dihitung jarak per objeknya itu, kita urutkan dari yang kecil sampai terbesar, atau dari yang paling dekat dari objek sampai yang terjauh. Nah, karena kita ngambil K-nya itu 3, berarti di sini kita ambil 3, dan ternyata objek yang tetangga yang lebih dekat itu kan ternyata rumah yang klasifikasinya itu di lokasi kota. Maka objek X ini akan ikut klasifikasi lokasinya itu di kota. Sedangkan kalau kita ngambil K-nya 5, berarti yang ini yang lingkarannya putus-putus, karena dia lebih banyak tetangganya itu yang klasifikasinya itu rumahnya lokasinya di kabupaten, maka X juga akan diklasifikasikan sebagai rumah yang terletak di kabupaten. Jadi ini klasifikasinya itu bergantung dari atribut tetangganya.
Dan tapi ini contoh ini siapa merupakan contoh simpel saja karena seringkali jikalau melakukan klasifikasi KNN itu tidak sesimpel ini ya diagramnya. Dan apabila independen variabel itu lebih dari 2, maka kita akan memakai rumus jarak Euklidian daripada jarak menggunakan teorema Pythagoras, di mana rumusnya itu akar dari sigma I sama dengan 1 sampai N QI min PI dikuadratkan. Jadi kan kalau di sini itu independen variabelnya itu hanya ada 2, jadi datanya itu hanya 2 dimensi. Kalau misalkan dia lebih dari 2, maka rumus yang dipakai untuk menghitung jarak per titiknya itu adalah yang ini. Lalu setelah kita melakukan klasifikasi, kita selanjutnya akan melakukan semi-variogram model fitting. Nah, variogram ini merupakan perangkat statistika yang diperlukan untuk melakukan estimasi pada data spasial. Karena jika ada 2 buah data spasial yang letaknya berdekatan, maka akan relatif menilai sama atau setidaknya mirip-mirip dibandingkan dengan 2 buah data spasial yang letaknya itu berjauhan. Nah, semi-variogram ini ya seperti diindikasikan oleh namanya, besarnya itu setengah dari variogram. Nah, semi-variogram itu dapat dirumuskan sebagai berikut, yakni gamma H sama dengan E setengah ZS min Z S plus H di kuadrat. Lalu simple kriging. Nah, kriging merupakan metode analisis geostatistika yang digunakan untuk menduga besarnya nilai yang mewakili suatu titik yang sebelumnya tidak tersampel berdasarkan titik-titik yang sebelumnya sudah tersampel yang berdekatan gitu loh. Simple kriging ini merupakan variasi kriging di mana nilai mean atau rata dari populasi yang dihitung diasumsikan sudah diketahui dan nilainya konstan. Jadi kriging ini ada 3 jenis, yaitu ordinary, simple, dan universal. Cuman karena yang di sini dipakai itu simple kriging, jadi saya definisikan simple kriging saja. Nah, kriging ini umumnya dipakai untuk menduga kadar sumber daya alam di suatu titik. Nah, berarti pada penelitian ini jelas akan digunakan untuk ya itu ya apa melakukan prediksi titik polusi udara. Nah, dengan menggunakan semi-variogram eksperimental yang dibandingkan dengan semi-variogram teoritis, yaitu ada tiga model, Gaussian, spherical, dan eksponensial. Salah satu model variogram tersebut akan dipilih untuk memprediksi nilai yang akan kita cari. Nilai parameter dari perhitungan semi-variogram eksperimental itu diperlukan untuk menentukan nilai SIL dan range sebelum melakukan interpolasi kriging. Makanya tahap ini penting karena harus dilakukan sebelum kita melakukan tahap kriging. Lalu setelah dengan mengasumsikan nilai rata-rata yang diketahui atau disebut nilai titik pusat MU sama dengan M, maka estimasi kriging itu dapat dihitung menggunakan persamaan berikut. ZSKU sama dengan M ditambah sigma I sama dengan 1 sampai NU, lambda I pangkat SKU, ZUI min M. Di mana ZSKU ini adalah nilai estimasi simple kriging, M adalah nilai rata-rata atau titik pusat, lambda I pangkat SKU adalah bobot dari sampel ke I, ZUI adalah titik data pada sampel ke I, dan NU adalah banyak data sampel. Dan selanjutnya, proses pemetaan. Setelah proses klasifikasi model KNN kita lakukan dan juga proses prediksi dan interpolasi simple kriging kita lakukan, data tersebut akan kita olah lagi lebih lanjut menggunakan perangkat lunak ArcGIS untuk menghasilkan sebuah peta topografi. Nah, untuk keperluan pemetaan, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, akan dibutuhkan file SHP yang akan saya ambil dari Google Maps. Jadi, dalam peta topografi ini akan direpresentasikan kadar-kadar polusi udara pada tiap-tiap titik di Kota Bandung. Contohnya dan representasi tingkat polusi itu akan digambarkan melalui gradasi warna. Contohnya, ini contoh peta topografi saja. Misalkan pada daerah yang ini, jika warnanya biru muda, itu artinya tingkat polusi udara itu rendah, ya berarti yang artinya tingkat kualitas udaranya itu tinggi. Tapi sebaliknya, misalkan contohnya di daerah yang ini, warnanya itu birunya gelap, itu artinya tingkat polusi udaranya itu tinggi, yang artinya juga tingkat kualitas udaranya itu pastinya rendah.
Jadi dengan inputan dataset yang berisikan data polutan udara, akan dibangun sebuah peta topografi. Menggunakan metode machine learning KNN dan juga simple kriging, dengan output yang diekspektasikan itu berupa peta topografi. Ya, sekian presentasi proposal tugas akhir saya. Kurang lebih mohon maaf. Jika ada salah-salah kata juga saya mohon maaf. Dan sekali lagi, saya ingin berterima kasih kepada Bu Sri Suryani Bu Sri Suryani sebagai dosen pembimbing saya yang telah mengeluarkan waktunya untuk membimbing saya dan juga kawan-kawan lain yang masih satu kelompok bimbingan di bawah Ibu. Sekali lagi terima kasih. Sekian, saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.